illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita, alhamdulillah sudah bersama kita. Yang kita hormati Bapak pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus Mushala At-Thaibah, Nurul Ikhlas, dan semua kita jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada tambahan adik-adik kita yang sedang melaksanakan kegiatan praktik lapangan barangkali dalam bentuk kegiatan penyuluhan kesehatan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, seperti yang kami sampaikan tadi, ada beberapa kegiatan subuh kita pagi ini. Yang pertama, kegiatan rutin kita yaitu mendengarkan tausiah atau tambahan ilmu dari guru kita yang secara jadwal alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, yaitu Al-Ustaz Khair Jumid Al-Imani. Kemudian sejalan dengan itu nanti kita akan melepas jemaah kita melaksanakan perjalanan ibadah, perjalanan umrah. Luar biasa pagi ini ada 30 orang insyaallah yang akan melaksanakan perjalanan. Itu pun insyaallah di bawah bimbingan dari guru kita nanti. Jadi kita lepas nanti perjalanan itu dengan doa bersama. Semoga perjalanan ibadah yang dilaksanakan itu berjalan lancar dengan baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga bisa melaksanakan segala rukun dan syarat, melaksanakan ibadah dengan sepenuhnya di tanah suci ini. Kemudian juga ada anak-anak kita yang mengambil bagian pagi ini, yaitu dari siap ya, karena kita banyak acara, kalian gunakan waktu seefektif mungkin. Setelah dengan kesepakatan dengan guru kita, kalian diberikan kesempatan pertama. Jadi sudah disiapkan orangnya. Untuk ini barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada dari kita yang namanya sedang melaksanakan kegiatan sebagai generasi muda harapan kita. Mari kita support, yaitu yang pertama mendengarkan apa pesan-pesan yang akan disampaikannya nanti. Silakan yang kalau apa nih memakai apa yang fokus, waktunya tidak lama karena kita berbagi waktu ini dengan jadwal yang sudah rutin kita laksanakan. Silakan kita berikan kesempatan dengan anak-anak kita dulu Pak, kemudian baru kita laksanakan kegiatan kita nanti. Jadi alhamdulillah bapak dan ibu-ibu, terus tenang ini itu bapak komentarnya jalan ibu siapa ya? Bahwa perjalanan umrah yang dilaksanakan kali ini luar biasa ya, dengan menggandeng keluarga, suami, istri, anak, mungkin ada cucu ya, ada apa cucu? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Di antaranya mempergunakan juga dukungan dana yang telah mereka siapkan melalui dana tabungan masjid kita, yang kita namakan dengan apa Umar? Gemah, gerakan jemaah masjid menabung, luar biasa. Kemarin kita lepas pula dengan berangkatan dengan dana yang telah ditabung melalui gemah tadi. Alhamdulillah 30 orang sekali ini diantaranya ada yang menggunakan dana itu juga. Terima kasih dan selamat kami ucapkan. Karena ya, siapa pimpinannya? Iya, cepat ya.
Baik, terima kasih Bapak. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu dan Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk sembah dan berpartisipasi dalam kegiatan kami, yaitu melakukan advokasi kesehatan dan penyampaian pesan kesehatan. Baiklah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka tugas advokasi kuliah jurusan promosi kesehatan dari Kemenkes Poltekkes Padang. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ibu PKK, kader dan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga advokasi yang kami laksanakan ini pada hari ini membawa manfaat baik bagi kita semua dan bekal ilmu baru bagi kami sebagai mahasiswi Kemenkes Poltekkes Padang, dan bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan manfaatnya juga. Semoga acara ini diberikan keberkahan dan hendaknya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum mulai memasuki acara, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk agar diberikan kelancaran untuk acara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kata-kata mukadimah ditujukan kepada pembicara yang terlebih dahulu pada Bapak. Baiklah, saya selaku MC pada pagi hari ini yaitu akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yaitu kepada saya sendiri. Lalu ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana dan langsung penyampaian pesan kesehatan oleh rekan saya Suci Kurnia. Kepada rekan saya Suci Kurnia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mau berpartisipasi dan mau memberi kami waktu untuk melakukan kegiatan advokasi dan jurusan promosi kesehatan Kemenkes Poltekkes Padang. Saya Suci Kurnia sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di sini kami melakukan advokasi karena kami mendapatkan data dan juga kami sudah menanyakan kepada Bapak RT juga. Jadi kami mengambil penyakit yaitu penyakit jantung. Bapak Ibu udah gak asing lagi dengan penyakit jantung kan Pak Bu? Seperti yang kita lihat pada
Setuju. Setuju nggak ibu-ibu? Kenapa nggak setuju ibu-ibu? Habisin duit, ya kan bu? Bisa rokok sekarang harganya mungkin 35, sehari itu bapak mungkin bisa ngabisin 2 bungkus rokok, bisa ibu-ibu buat beli kebutuhannya. Terus kesehatan, bapak punya anak dan istri, apa bapak nggak sayang sama anak istri bapak? Nah, ibu-ibu saya tanya lagi, ibu-ibu setuju nggak bapak-bapak di merokok? Nggak setuju bapak-bapak? Nggak setuju ibu-ibu kalau bapak-bapak merokok? Sama kayak bapak saya, ketika saya bilang, Pak jangan merokok, ya awalnya cuma 1 batang aja sehari. Saya ke Padang merokok lagi. Belum lagi asap rokoknya itu nikotin, mengandung nikotin. Nikotin itu akan menyebabkan itu penyakit jantung. Terus di sini mau nanya juga, ibu-ibu melakukan aktivitas fisik atau enggak olahraga minimal 30 menit sehari. Ada ibu-ibu? Bapak-bapak kalau istrinya mau ikut senam, mau ikut kegiatan yang mungkin untuk kesehatannya, jangan dilarang ibu ya Pak. Dan ibu-ibu juga bisa ikut aktivitas fisiknya seperti ibu-ibu udah jalan aja itu udah sama olahraga, terus berkebun itu ngeluarin keringat juga bu. Mengonsumsi makanan bergizi atau enggak buah dan sayur, makanan-makanan sehat. Ada konsumsinya ibu, bapak? Alhamdulillah ada. Ada pak? Alhamdulillah. Terus memeriksa kesehatan secara berkala. Ada bapak ngetes tensi, cek tekanan darah atau cek gula darah, asam urat, ada bapak? Misalnya kita sakit nih, terus kita dengan kecanggihan teknologi sekarang cari di Google, ada saya sakit perut, ternyata keluar penyakit ini itu, jadi stres. Nah, makanya penting banget untuk menikmati check up atau cek kesehatan rutin bapak, untuk biar lebih tahu. Misalnya saya ini lebih baik nanti bapak dikasih tahu bapak baiknya konsumsi ini, jadi itu melakukan pencegahan sejak dini itu bapak ibu. Baik bapak ibu, ada video yang akan kami tayangkan. Boleh ditayangkan kita?
Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah mepet juga, sebenarnya kami juga mau akan cek tensi Bapak Ibu, tapi mengingat waktu juga, ya, tapi kami untuk apa Bu? Untuk kita membuat kesepakatan atau program dulu, kami mau menanyakan. Kesepakatan ini kita buat untuk pencegahan, program pencegahan dari penyakit jantung Ibu. Jadi di sini kami akan buatkan surat kesepakatannya Ibu, nanti akan bakal ditandatangani oleh kebijakan yang ada di sini, contohnya ketua RT, ketua RW, Ibu PKK, Ibu kader posyandu, Ibu kader lansia, sama tokoh pemuda dan tokoh masyarakat pada hari ini. Jadi kesepakatan ini kita buat untuk pencegahan penyakit jantung. Mengusulkan ibu-ibu mau di sini untuk melakukan atau ada program untuk medical check up Ibu, untuk tes kesehatan Ibu programnya. Terus ada lagi program-program lain yang mau Pak Ibu berikan kepada kami Pak Ibu. Selain cek kesehatan secara berkala, Bapak Ibu, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mengusulkan lagi program apa yang bisa kita lakukan pada RT kita ini untuk pencegahan penyakit jantung? Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami lakukan pada pagi hari ini Bu. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sidang yang bersyukur yang dirahmati Allah, sudah kita dengarkan anak kita memberikan apa namanya tadi, sosialisasi, advokasi kesehatan. Nanti kami minta nanti dengan waktu khusus barangkali itu diapakan. Jadi kalian lebih leluasa memanfaatkan waktu. Untuk masjid mushala yang ada di komplek kita ini memungkinkan untuk kita manfaatkan kesempatan itu. Seperti subuh saja yang sudah mulai seperti ini bisa. Bapak-bapak ibu-ibu kita bisa menerima nanti informasi-informasi kesehatan seperti yang disampaikan tadi. Luar biasa ada materi yang dia sampaikan tadi. Tapi waktunya itu yang enggak apa ya. Ini waktu yang seperti ini kan kurang efektif. Awak kaponya acara sudah menunggu lagi yang lain. Baik Bapak dan Ibu
Pemirsa jemaah subuh yang dirahmati Allah, seperti yang kami sampaikan tadi, kita berikan kesempatan kepada guru kita untuk tambahan pelajaran kita pagi ini, tausiah pagi ini. Nanti di akhir itu nanti kita minta kepada beliau memimpin langsung doa untuk keberangkatan perjalanan ibadah jemaah kita secara bersama-sama. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 95 sampai 98. Yang sama kita hormati Pak Ketua kita beserta pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus dan jemaah Mushola Thaibah, kemudian Nurul Ikhlas, ada dua musholanya dan masjidnya, nama sama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Teristimewa tamu kita pagi ini, anak-anak kita dari Stikes, Politekes. Ya, pada pagi ini kita dapat wejangan satu saja kesimpulannya. Ya, jantung ini banyak sekali penggodaannya. Ya, banyak sekali penggodaannya. Kami bapak-bapak ini kalau melihat adik-adik itu jantung kami berdebar saja. Karena jantung itu banyak yang mempengaruhinya. Ya, kalau lampu mati, itu biasanya jantung kita juga akan tergoda, ikut, nah, sehingga debarannya itu akan bertambah kencang. Nah, maka ketika ada sosialisasi jantung, tentu Bapak Ibu, jantung ini perlu kita jaga terus. Kalau debarannya sudah naik, itu perlu kita pertanyakan penyebabnya apa tadi. Kok tiba-tiba jantung ini berdebar-debar. Nah, kemudian ketika denyutnya semakin lemah, tentu kita ingin tahu pula kenapa semakin lemah. Nah, mudah-mudahan advokasi yang diberikan oleh adik-adik kita tadi dapat menjadi jalan pula oleh kita untuk menjaga jantung kita. Kalau soal berjalan kaki di berjamaah Baitur Rahim, mestinya strategi minimal 500 langkah dari rumah masing-masing sudah ada setiap paginya Pak. Insyaallah. Nah, gam apalagi dari Mushola Thaibah tadi rombongan berjalan ke sini itu sudah merupakan bagian dari gerak jantung. Kamu tadi harus membawa sholat kita PO dulu karena imam kami ibu pulang kampung serentak. Jadi tidak ada imam jamaah minta tolong selamatkan dulu. Nah, disampaikan aku tidak berzikir
Ambo zikir sedia motor saja kalau kami acara. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini. Pertama, cuaca dari malam sejuk. Tentu oksigen pagi ini sangat bersih. Itu bagian daripada hal untuk menyehatkan jantung. Kita di Steba ketiga, kalau dulu siap terima banjir, Pak. Kalau ini siap terima bantuan. Enak itu Steba ini, karena banjirnya tidak boleh. Insya Allah. Kemudian sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dari grup Baitur Rahim dan Toibah sebetulnya 32 orang Pak Ketua. Ya, 32 karena sangkut menyangkut. Ibuku membawa yang dari Pariaman, ibuku membawa dari Matu, sehingga jumlahnya menjadi 32 orang dari grup Baitur Rahim dan Toibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, 2 orang jemaah Baitur Rahim sudah saya kembalikan, Pak Admiral dengan Uyen. Yang kemarin kan dibawa Pak, sekarang sudah kembali. Alhamdulillah Pak Admiral dengan ujian-ujian sebelum berangkat sukses. Ya, 2 kali umroh dapat beliau lakukan dengan baik dan mendapat mengiringi kami bersama dalam melaksanakan tawaf dan sa'i. Kemudian mudah-mudahan besok yang 32 dari Baitur Rahim, kemudian 18 orang dari Batu Sangkan dari Padang Gantiang. Nah, mudah-mudahan besok hari Kamis insya Allah. Jadi jadwal kami sedikit berubah, dari 19 diminta maju ke 7. Setelah dievaluasi yang maju mau hanya 17 orang karena tugas-tugas. Kemudian Allah takdirkan jadi tanggal 17. Apa hikmahnya? Kalau kami berangkat kemarin jadi tanggal 7 atau tanggal 19, maka programnya tidak dapat 2 kali Jumat. Tapi dengan berangkat tanggal 17 dapat program 2 kali Jumat. Ya, pagi pertama Jumat di Madinah, kemudian Jumat kedua nanti ada di Tanah Suci Mekah. Itu hadiah, ya, hadiah yang dapat. Jadi segala sesuatu itu dalam surat Al-Baqarah ayat 116 atau 119, segala sesuatu yang terjadi perubahan itu pasti ada nilai kebaikan dari Allah. Nah, ini salah satu hikmahnya kita dapat program 2 kali Jumat. Ya, jadi di Madinah sekali, nah, kemudian di Mekah sekali. Kalau kami di Baat ke Padang, dibuat kami pulang hari Kamis, Jumatnya dia naik pesawat. Ya, pulang tanggal 4, 5 masih di Kolombo, orang lagi Jumat. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, segala sesuatu yang terjadi perubahan ada hikmah, ada rahasia di balik perubahan itu. Untuk mengantarkan Bapak Ibu, tadi sudah kita baca surat Al-Ghafir atau Al-Ghaffar. Salah satu nama Allah Al-Ghaffar itu Maha Pengampun. Ya, dia menjadi salah satu nama surat ampunan. Pada ayat kedua Allah siapkan, ya, Allah mengampuni segala orang-orang yang berdosa dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Dan Allah sangat keras azabnya bagi yang tidak mau meminta ampun dan bertaubat. Lihat surat Al-Ghaffar itu nanti ayat 2. Ya, Allah akan mengampuni dosa orang yang minta ampun dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Kalau dia tidak mau minta ampun, tidak mau bertaubat, ingat kata Allah di ujung ayat,
azab Allah sangat pedih. Lihat nanti untuk mereviewnya ke belakang, lihat surah Al-Ghafir ayat kedua. Bapak Ibu, itu review bacaan yang kita baca dipimpin oleh Ustaz Hasan Bani. Adapun pengantar kita untuk berangkat, kita ulang-ulang balik filosofi haji dan umroh. Filosofinya, ya. Yang pertama, kalau kita berbicara haji, tentu dimulai dari Arafah. Ya, man arafah nafsahu faqad arafah rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Jadi orang yang berangkat haji itu harus mengenal dirinya dulu. Sianya dan sia Allah. Ya. Dululah kita buka pagi-pagi di situ, akhirnya kita ulang balik. Araf itu bukan padangnya. Padangnya itu lah inilah ribut, lah pakai kayu gadang, lah pakai hujan buatan. Jadi nak tarasu mana awak ini berada di padang Arafah. Ya. Tapi Arafah bahasa Arabnya itu mengenal. Dulu diri awak tu ada lubang 5 jari nah. Ambo ku orangnya suka dinilai, suka diagih, suka disanjung, suka dihormati. Kan itu nah. Itulah awak. Dibuat status pagi ko kalau alun tibo jawab ko, alun sanang lah. Itu yang ditunggu pertama-tama. Buat status di IG, di Facebook, di mana saja. Yang ditunggu pertama kali ampu naik. Ya. Jadi kami Pak Anwar itu berkawan di Facebook menunggu apa jempol Pak Anwar sekali. Lalu tiba-tiba oleh. Ya. Jadi ampu itu ke awak suka dinilai, suka dilayani, suka dihormati, suka diajian. Ya. Nah, ketika kita berangkat haji dan umroh, kita balik. Kita yang memberi, kita yang menghormati, kita yang menghargai. Namanya berhikmat. Ya, ini yang dinilai, yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Ditunggu-tunggu oleh Allah. Yang tadinya awak ingin dilayani, yang hari ini kita melayani. Itu yang ditunggu oleh Allah. Yang kedua, lama kalau awak ke sana mana Pak? Pak, tolong nanti itu bawa ke situ Pak. Itu sana mana? Padahal kan langkahnya mananya? 2 langkah dah. Tapi meminta tolong dong. Sanang mana? Tolong cepat. Tolong kasih kau. Kami naik ke pibu tu setiap sanang. Nah sekarang kita coba awak mandian untuk orang. Nah, itu akan lebih dahsyat. Nanti lakukan oleh Bapak Ibu di pelataran Ka'bah tu, ambil air zam-zam. Sudah tu tagak di daki orang tawak. Haji orang tawak. Dia nak tanggung bahasa orang. Masya Allah. Indonesia good. Padahal nanti haji apa ya? Air zam-zam milik usaji nanawa agian ke orang tawak. Itu di muka Ka'bah, apalagi di lantai 2, apalagi di lantai 3. Yang paling lama itu bersedekah orang yang sedang mendorong ibunya pakai kursi roda. Antarlah air, antarlah kurma, antarlah roti, itu sangat dahsyat. Ya, itu sebegitunya menerima, begitunya terima pemberian awak yang menangis, ya awak yang menangis. Masya Allah, iya awak yang ayat siko dia lihat begitu dahsyat. Jadi telunjuk kau yang biasa awak belum nena antar dunia kini awak yang mencoba untuk mengantarkan itu dahsyat. Itu namanya berhikmat. Ya, nah, jadi Bapak Ibu itu awak pertama suka dinilai, yang kedua suka minta tolong, yang ketiga suka mengadang. Bukan awak ya. Kalau tidak dia ada, tidak selesai. Itu kan ikut je. Kalau ada orang heboh-heboh dia saja kecapek nama nekik, kenapa? Kau suka menggadang. Iblis keluar dari surga karena itu. Ya, ma mana aka Allah tasjud di amartu. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Ana khairum min. I am the best. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin.
kolak tadi minna. Inyo tanah ada Pi. api. Nah, itu deh. Jadi hari ini kita tampil apa adanya. Nah, disitulah makna labbaik Allahumma labbaik la syarika. Aku datang tidak membawa syarikat. Ya, jabatan tidak, status sosial awak tidak, sehingga datanglah sebagai abdi. Ya, seorang hamba yang tulus ikhlas tanpa poles. Itu makanya dasar berikram tuh tak boleh lagi pakai badan, tak boleh lagi pakai harum-haruman, tak boleh lagi tampil yang membuat terpolesnya diri awak. Ya, nah, maka pada saat itulah meruntuhkan ego keakuan awak. Yang keempat suku Malaga. Kan jari kelingkian ke suku Malaga lah. Apa itu ada cincin kita. Jadi jari yang suku Malaga. Jadi asal model cincin ibu Bali di sini letak. Ya. Pada saat ketika di situ kami menganjurkan kapatang ibu-ibu lah dibekali untuk berangkat. Bara boleh bawa pakaian dan pakaiannya 5 stel. Karena 5 stel itu sudah cukup. Karena di situ keringat tidak keluar, apalagi di Madinah tidak keluar sehingga badan awak tidak berbau. Berbeda di situ. Sekali sepakai pagi kok atau siang lah tidak bisa. Kalau di Madinah sampai 3 hari awak pakai, insya Allah masih aman. Begitu baju. Jadi tampillah dengan apa adanya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat wajah. Ya. Wala ila ajsamikum. Allah tak akan melihat jasad awak. Ini kan gagah-gagah awak bantu rahim kok. Ibu di sini antara tunjuk jo amputan tangan awak di orang. Kurang 2 meter awak. Wah rada-rada itu udah sedikit dari medan padang. Abi di orang. Di bawah ketiak Indonesia awak. Ya. Allah tidak melihat itu. Jadi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tak lihat wajah, Allah tak lihat badan, Allah tidak lihat harta. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat keadaan hati. Ya, bagaimana detak hati awak itu melihat Ka'bah? Ya. Apakah setiap orang yang datang ke situ mampu melihat Ka'bah? Tidak. Mulai beberapa kali membawa insya Allah ada yang tidak bisa melihat Ka'bah. Dan sudah tawafnya bertanya kawan, maka Ka'bah itu Ustaz. Ya, itu masya Allah. Tak bisa dibuat-buat, tak bisa dibuat-buat. Nah, maka doa awak pagi tadi, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa laika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adakna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu doa masuk Masjidil Haram bil khusus tuh sahabat. Ya, kenapa diajarkan di waktu sholat itu Pak? Kenapa diajarkan? Ada penduduk Madinah yang sampai akhir hayatnya tidak bisa ke Makkah. Padahal jaraknya 500 kilo ya. Ada yang tidak bisa. Berhibah hatilah seorang nenek kepada Nabi. Pak, kami yang tidak bisa berangkat loh. Kami tidak punya unta, kami tidak punya kuda, kami tidak punya kendaraan untuk pergi ke Mekah. Maka salah satu jalan yang diberikan oleh Nabi, bacalah zikir ini sehabis sholat. Maka zikir Allahumma antas salam itu untuk si miskin di Madinah yang tidak bisa pergi ke Mekah. Maka ia dapatkan pahala haji dan umroh untuk khusus bagi penduduk Madinah. Nah, kemudian doa itu menjadi doa kita habis sholat. Ya. Sambungan doa itu kan dahsyat. Allahumma la mani'a. Jika Allah yang memberi, tidak bisa ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima. Kalau Allah yang memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Maaf, itu contohkan Pak Admira sudah membatalkan keberangkatan beliau. Kata Buya, udah mau tidak bisa ada Buya ganti zona lain, harus diganti langsung
Karena kalau tidak diganti nanti seat kosong. Baik. Ketika sudah selesai, kata Pak Mira, ya baik balik aja. Sehat. Termasuk dimajukan ke September. Alhamdulillah, beliau dapat melaksanakan 2 kali umroh dan insya Allah beliau sudah kembali ke tanah air. Padahal menurut itu hari itu beliau sudah tidak bisa. Ya, Allahumma la mani'a. Jika Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Walau mu'tiya lima manahta. Tapi kalau Allah yang menghalangi, tak bisa ditolong. Tak bisa ditolong. Ini doa yang perlu. Kalau bahasa pokoknya hadis minangnya antiang-antiang barang tayame dibawa anak ke Bengkulu. Cuy itu banak itu sakit sajame gara Allah siadan. Aduh kapatang surang ibu Sulastri namanya. Yang pinjam kursi roda mo, yang membawa namo, ya. Kamu yang pinjam kursi roda buyanya, jadi ibu di sini, ibu di bandara tak terpakai, ibu di Madinah, mah kursi roda lagi senang pakai kaki, tak jadi pakai kursi roda. Kemudian dibawa ke Makkah untuk tawaf, beliau bisa tawaf. Padahal sakitnya tak tanggung-tanggung ya Pak. Akhirnya tak terpakai kursi roda. Jadi pai raun saya kursi roda mau ke Makkah. Ya, pulang di lo balik. Jadi Bapak Ibu itu kondisi. Maka yang perlu kita sehatkan itu nanti adalah atau yang ujung di Arafah tadi. Ya, apa ujung di Arafah tadi? Kalau nanam kampek lah terjalani di awak tadi suku menunggu pujian, hari ini itu yang mau puji. Awak menunggu bantuan, hari ini awak yang membantu. Ya, hari ini kita suku diaji, hari ini kita suka siapkan piti 5.000 nggak sekadar. Inilah laku sedekah dengan piti 5.000. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, yang tadinya suku minta tolong, ya tolong tuh sih, ambil tuh sih, bawa tuh sih, itu kan lama sanang benar. Ini awak yang mengambil untuk berhikmat. Bahagia, syukur. Jangan ada di hati kita sedikit pun puasa aku, ya aku patut mendapatkan ini dengan keberangkatanku. Aku itu yang perlu kita peruntukkan. Syukur Malaga. Jadi artinya jangan masuk ke kota Makkah di ekstrai saja, tak boleh tak pakai itu. Apa-apa cincin buka, jam tangan buka, apa lagi? Ikat pinggang buka, dompet buka, tidak boleh polos lewat ekstrai itu. Asal ini, karena apalagi di Malaysia, air sedikit tidak boleh masuk. Ya, itulah gambaran kehidupan kita nanti. Yang surah Luqman ayat 33, tak ada yang bisa menolong. Kuayeden, tak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke pulang, kalau ada di Mekah ke Jeddah, jangan beli lagi minyak zaitun, jangan beli lagi madu. Kata madu segala model tak lolos di Malaysia. Ya, artinya yang sesuatu yang awak cintai tadi, yang awak laga-laga tadi tidak laku, tak boleh bersama kita. Ya, terakhir kuawat, yo menilai-nilai orang tak satu, menunjuk-nunjuk tidak lo, menggadang apa kalai, malagan tidak don kadilaga, tapi karajo tukang cuci, itu karajo apa? Mencari-cari. Jadi mari kita tinggalkan, boleh cari yang baik-baiknya kemudian ekspos. Di miso yang ada di Kornes di Jeddah itu sangat bagus sekali ya, buat terinspirasi. Kalau di Padang, kalau enak tolong sampai ke udang, kalau tidak lama tolong sampai ke kami. Tapi kalau miso Bang Udin yang ada di Jeddah di pasar Kornes itu tulisannya bagus Pak. Anda bayar yang Anda ingat, selebihnya kami ikhlaskan. Ayo, bakso Bang Udin di Kornes. Anda bayar yang Anda ingat,
selebihnya kami ikhlaskan. Itu berbahaya, itu kan bab dasar dan apa? Ya, awak kan ketika komentong pun ragu apa buat begitu. Ya, bagi dia dikatakan Anda bayar saja yang dengan selebihnya ikhlas. Tapi sebaliknya tak boleh awak membahankan barang ketika anda, ya, walaupun lah terbuka itu anak boleh, ya. Kasar kamu foto dua banyak moto daripada Bang Udin yang ada di Kornes kita. Bapak Ibu, aku intinya adalah dari Arafah itu berjalan ke Mina Musdalifah 5 sampai 7 kilo berjalan dari Padang Arafah ke Mina Musdalifah. Mina Musdalifah kerajaan satu saja, mabit. Mabit itu memisahkan, memilih itu arti mabit. Itu maksudnya di tengah malam kerajaan mana memilah batu ke tengah malam, tidak ada lampu di situ deh, suruh memilih batu. Mana ciri untuk mana batu kena nampak situ. Memilah itu mabit namanya. Ya, dipilah-pilah. Diambillah batu 79 kalau kita mengambil napar sani kan 79 batunya lah. Itu nawak pilah. Apa yang dipilah tu di Arafah tadi awak kenal diri awak. Awak suka dinilai, awak suka dihaji, aku bisa ada bagian, you lama bagian kena. Itu dan sebenarnya mabit. Pilih batu tu dan 79 tu, kemudian pisahkan. Aku petang menunggu nilai yo, anaknya tiba-tiba dah. Karena jelas selesai yo, itu kita bilang besok ada bagian. Ya. Jadi begitu dibalik. Jadi mabit itu memilah antara pilihan, ya, antara pilihan. Kau sanang awalnya, ada yang lebih sanang lain, ya. Awak dia orang sanang, tapi ada yang lebih sanang baragin. Yaitu mabit namanya. Setelah mabit baru nandak suku di awal tadi itu awak buang. 5 tambah membuangnya, 3 tambahnya. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Di sini tuh lah sampai lantainya gini, ya. Tapi sesungguhnya nanti go tuh ada di awal. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Di awal. Jadi tadi sini nggak tahu Jawa. Aqab bahasa Arabnya sesuatu yang kering, yang melindungi, yang lunak. Itu aqab namanya. Ya, anak karet, tulang kebaruan apa? Anak dilindungi. Otak, ada 2 otak besar dan otak kecil. Di samping otak besar, otak kecil, ada namanya plastis, cortex. Ya, adik-adik awal pulang benar lah, masih. Jadi cortex, ada plastis di hati batu kita tu bang, ya pada ya, aduh di mati batu kidaku plastis. Dia menyimpan segala sesuatu dan tak bisa diakui. Lebih dahsyat daripada orang Telkom. Di Telkom itu kan handphone awak tu pak, akuilah, delete lah segalanya. Di bank Telkom yang tinggal. Kalau kita berbuat kejahatan, dilacak ke Telkom tu balik bersubuh balik. Walaupun lawat delete. Itu yang terjadi di korteks awak tu. Ambo asal pulang kampung bapak ibu yang tak bisa melupakan mama ambo kecil. Asal nampak rumahnya wah, tak bisa dihilangkan. Awak tak mendanam tapi tak kana. Itu korteks, itu yang ada di hati atau pindawa. Ya, yang tak bisa itulah yang dibangkitkan oleh iblis. Ya, abang ada membantunya tu. Lama dari tuang dulu dia korteks awak tu buka plastis lama. Ya, jadi bapak ibu antara akop itu banyak sekali letaknya. Jadi isi daripada akop itu adalah positive thinking atau negative thinking. Siapa yang bernegatif thinking perjalanannya, itulah yang akan dinikmatinya. Mereka lama sampai semua. Kalau itu pertanyaan pertama, itulah sengsara. Ya, mereka sesuai selera semua.
Ketika kita berucap, insya Allah sampai orang makafu kabar inilah sama aja masa nawar. Itu kan positif, itu akan membuat kita bergairah. Mencari Tuhan gak baik. Ini rata-rata rumah makan itu pakai sama lado dan diletaknya asam kape basai. Itu rata-rata ini. Jadi artinya bahwa itu saja buah sama apa itu dilakukan dilaksikan sama kape itu alat latihan selero itu. Nah, itu positif thinkingnya. Jadi sesuatu yang awak nilai, bah perjalanan bu zero, ya, bah makanannya bu lama, ya, barang harinya bu kurang cukup, bu balik inginnya sebulan, itu positif thinkingnya. Jadi angkong itu adalah sesuatu yang dipikirkan positif dan Allah turun di atas sangkaan itu. Allah berada di atas sangkaan seorang hamba. Jadi apa yang buat sangkung itu yang terjadi. Ya, sebagaimana dulu bercerita jamaah petani bawang 8 nabo, seorang yang berprasangka buruk terus kepada Allah. Asangkonya abu dosa banyak dari gaji yang pun banyak. Ustaz tidak tahu lah. Padahal tadi surat Al-Baqarah, siapa yang datang kepadaku minta ampun, aku ampuni. Siapa yang datang kepadaku dengan bertobat, aku terima taubatnya. Tapi ibu pun tak percaya karena dia menganggap dosanya sangat besar. Hanya bolehlah saya itu yang sering kata beliau, aku pasti mendapat dosa. Ada. Itu kalimat yang keluar dari mulutnya. Ya. Sehingga yang berceritakan dalam foto, begitu sampai landing di Madinah, orang lama tas, orang lama berjalan ke Mekah, dia memaki-maki di belakang sana. Ustaz, yolah dapat jatah punya Ustaz. Itu bercari belakang saya tahu ya. Itu dikajar dia, apa bu? Kan yo dia Ustaz. Apa nama kecil ke Ustaz tu lah tiba Ustaz. Apa bu? Tidak bisa mengagak di situ dosa. Ya, nyolah terkungkung dengan hukum yang nyuwek. Apa pareso kilo pingkangnya lalu lapik dari sentibel. Pun bisa agak. Sentibel pun lapik, pun tidak bisa dapat. Coba aja betul. Angin kecil itu hukuman Allah. Ya, padahal itu adalah hukuman dari mulutnya sendiri. Harimau akan menerkam kepalamu. Jadi jangan ada kalimat itu sakit pun, karena Allah ada di atas sangkaan. 2 kali beliau dapat. Tiba di hotel, karena nota sasak bana masuk ke kamar mandi, ya. Karena tidak bertanya ada di tujuan awak pipis sasak bana, salah. Manani memaki di dalam hotel, bahkan menolong beliau berusia aku laki-laki. Tolong Ustaz, lanjut bakar Ustaz. Iru ayangi memangkat. Kan situ kan ke kanan situ ini Pak. Asa ke kanan angin, asa ke tidak angin. Itulah mendapat dari beliau. Ya, jadi bukan Allah yang menghukum beliau, tapi mulut beliau. Cek karena kabel pinggang, cek karena ayahnya. Itu kondisi yang berulang kali terjadi. Kalau petani bawang itu rata-rata, lalu pernah naik pesawat, lalu pernah ke hotel. Ini langsung tabang dari Sungai Nanang ke Makkah. Jadi Bapak Ibu itu mindset. Jadi jangan ada sesuatu yang akan membuat awak terhukum oleh perkataan awak. Ya, oleh sesuatu yang kalau pengalaman ada juga yang berangkat pada tanggal awal September, dia menggalak kawan saya. Model itu kadang badan sakit di situ. Model itu kadang hilangnya lain. Itu yang dibawa oleh Ustaz Karim ke Batam 3 hari hilang. Ya, dari belakang Tower Zam-Zam kajian lari ke Mispalah. 3 hari nak bersusuh. Baru ketika dicari lepas subuh baru melebe lagi.
Jadi jangan awak kalah orang karena itu boleh jadi itu akan terjadi di diriawan. Yang kedua wusto itu tengah. Yang jumratul wusto. Sehingga dalam surah Al-Baqarah, peliharalah sholatmu, terutama sholat wusto. Coba lihat dalam Al-Baqarah. Peliharalah sholatmu, terutama sholat wusto. Mana yang sholat wusto? Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Yang wusto itu sholat asar. Sholat asar itu menjagunya sabana bare begitu. Dan kalau payah waktu pasar, hati-hati mago barang sesudah sholat wusto. Jangan baca talu dari pagi lepas. Awak jatuh orang tuanya. Itu babayo kalimat di saat-saat asar itu. Makanya Allah siapkan ampunan besar antara asar dan maghrib. Jadi kalau kita berzikir antara asar dan maghrib, kita berdoa di situ, itu tempat yang makbul berdoa. Ya, nah, mari kita manfaatkan. Jadi jumratul wusto adalah hati antara Aqabah dan Ula. Aqabah dan Ula. Aku hati. Jadi hati itu banyak segala sesuatu, senang susah ada di hati. Nah, maka umpamanya dua saja. Pertama, sabui hati itu 2 kali. Hati-hati. Ya, hati-hati saja mengatur, menyambui, hati-hati saja berpikir, hati-hati saja segala sesuatu hati-hati ya. Yang kedua, Ar-Ra'd 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Gantilah candaanmu sehingga dalam berikrar wala rafasa wala fusuqa wala sidal. Yang 3 tak boleh. Jangan berkata rafas. Rafas itu membuat cerita supaya orang senang. Itu rafas. Memancing emosi, memancing nafsu, itu rafas. Nah, kemudian fusuk, kalimat-kalimat fasik. Udah dikui ibadah itu kita diterima oleh Allah. Ya, itu fasik, meragukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena di situ kan biasa fikih orang Arab itu apa itu? Membolehkan menerima handphone dalam sholat. Itu fikih Timur Tengah. Kenapa boleh? Karena menurut fikihnya biarlah ibadahnya seorang rusak daripada jamaah. Sholat orang banyak rusak. Namanya lah sholat 2 rakaat. Bunyi handphone pun lagunya lagu cintai lah. Ya nah. Maksud daripada orang tak gaduh, maka dia boleh menerima. Makanya nanti akan awak temukan. Ya. Assalamualaikum. Sholat. Amat saja. Ya. Assalamualaikum. Dia senang sholat. Hanya jawab boleh. Itu cuma dia boleh. Itu di Timur Tengah boleh. Ya, itu sudah menjadi fatwa dalam fikihnya. Nah, kalau di situ kan tabu, kenapa? Bahkan di Makkah kalau jadi imam, apa pernah umroh Ramadan 2009 balik, imamnya tuh imam yang disediakan oleh hotel. Jadi yang tak bisa ke masjid, sholat di hotel. Ayat itu baca pakai, ya, nyo ingin melanjutkan bacaanku dari awal, khatam. Anu pakai handphone ya. Ya, begitu selesai buka handphone tuh. Hanya bacalah ayat tuh. Sudah tuh nyo sujud balik handphone ko lah. Nyo sujud. Ikut nyambil balik. Ya, itu kalau di Timur Tengah itu tiara itu sudah biasa. Sebagaimana kita ini kan sudah bisa membuat apa? Bila tanah pulang kadang sih sudah imam boleh. Kenapa tidak boleh? Asal imam tadi tidak bergerak membalikkan. Nah, kalau handphone dibalik apa? Dia jalankan. Ya. Itu yang pertama. Jadi itu akan mengganggu perasaan awak, penilaian awak, ba'akum. Yang terakhir jumratul ula. Ya, jumratul ula dalam bahasa surat duhanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu dunia. Maka kalau di situ jumroh yang paling kecil itu ulang. Tapi sebenarnya pada diri awal itulah jumroh yang paling besar. Nafsu.
Sejangka ke bawah, sejangka ke samping. Tapi lain pernah cukup. Nah, nang ketibogo kini entong-entong boleh kita cukup segala pilihan doang atau ulang. Nanti itu akan terjadi di saat kita makan. Ya, rasu kalama sado, rasu kayu kasado. Sehingga diambil panuh dirinya. Akhirnya tidak termakan. Itulah jumratul ula, menahan ketika kita sanggup mengambil dan dapat hak yang lebih banyak. Yoha awak, ya yoha awak, buah sudah disediakan, minuman sudah disediakan. Tapi kalau awak entong disediakan itu sampas-pas jamaah, kan? Sampas-pas jamaah. Tapi 5 ke 3 tak bawa katedra. Itu ular, ya itu ular. Maka itu dan ketika marale itu besuanya sudah dimasukkan di kotak bawa masuk pertama dicari sama makin ke dalam makin lama sama lagi akhirnya panuh lah yang tadi ya. Mampu nak kita bertahan atau menahan di saat kita boleh mengambil. Kalau sudah habis tambah itu lebih terhormat daripada mengambil banyak tidak habis. Itu ulang. Jadi mari Bapak Ibu, itu yang akan berangkat nanti berhikmat kepada Allah, berhikmat kepada Rasulullah. Di ketika di Madinah nanti awak bersedekah, jangan kepada grup, sampaikan pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, engkau menyuruh aku bersedekah. Aku selalu takut bersedekah. Cari itulah, itu akan lebih dahsyat daripada kepada grup. Ya, jadi nanti kepada Rasulullah sampaikan. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Aku ingin mencoba berbuat seperti yang kau pernah berbuat. Kau suka bersedekah, aku sebentar ini bersedekah. Ya, jadi mengecil-ngecil awal Nabi, karena beliau satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjawab syafaat atau menjawab salam dari umatnya. Jadi di Madinah itu di samping awak bekerja dan beribadah, awak baru cakap dengan beliau. Jadi banyak sholawat. Nah, jadi ya Pak Ibu, inilah filosofi haji. Jumroh itu tak jauh, ada pada diri awak. Maka mari kita Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Nah terakhir setelah operasi nanti gogo, operasi awak isi balik ketika melaksanakan tawaf. Ya, awak sterilkan dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu doa yang utama dalam mengelilingi Ka'bah. Ya, yang lainnya naklah itu saja sudah cukup. Kemudian setelah kita isi di Ka'bah 7 keliling, kita rebut kemenangan di Sa'i, Safa, Sof, bukit Sof artinya bukit suci. Ya, Inna Safa, sesungguhnya bukit suci itu. Ya, dari sana kita start. Suci pikiran, suci hati, suci pakaian. Ya. Maka kita enjoy berjalan. Cubalah seketik saja semua pakaian, awak berjalan lama persan. Nah, maka sucikan seluruhnya. Maka start dari bukit suci menuju bukit Marwah. Apa itu bukit Marwah? Bukit Marwah bahasa Arabnya Murwah. Murwah itu orang yang sukses mendapatkan berbagai rahmat dari Allah. Makanya di Minang disebut Marawa. Jadi kalau lah sukses kan para lelah, agak Marawa. Di Marawa itu bahasa Arab tuh bukit Marwah. Marwah tuh di tinggi Marwahnya, tinggi Murwahnya. Sajak pulang dari situ. Tinggi Murwahnya sajak selesai kuliah. Ya, tinggi Murwahnya sajak dapat kerajo atau Murwah. Jadi berlari dari bukit Safa ke bukit Marwah adalah mengejar kesuksesan. Ya, lah dapat Murwah balik lihat. Mengapa balik?
Bersihkan lo balik. Kan lah Marwah dari mana? Tak sampai servisam, balik ke Bukit Safa balik, keluar. Nah, itu yang sa'i itu. Jadi saat kita sudah mencapainya, balik ke Marwah balik, ke Safa balik. Nah, 2,5% agian balik. Lalu kajalo Marwah balik sampai 7 kali gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan harta keturunan 7 keturunan. Tapi bagian jepit lo balik, tapi bagian lo balik. Itulah sebenarnya Bukit Safa Marwah. Nah, sama Bapak Ibu Bisiko sudah selesai bersa'i adonan guru, sudah selesai bersa'i pensiun, sekarang menikmatinya Marwahnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan kajian itu sebetulnya Islam, iman, sholat, nanduoko, iman, sholat, kemudian yang ketiga tahan kan? Jadi dengan iman, dengan sholat kita menahan segala sesuatu yang bisa awak kajuan tapi awak tahan, itu puasa. Nah, yang keempat mengawal, berbagi setelah awak tahan, tertumpu semangat, kan begitu. Karena awak menahan tadi, tertumpu semangat. Aku bisa. Nah, baru yang kelima. Yang kelima, M itu 2 maknanya menurut orang tasawuf. Yang pertama makan, yang kedua melancong. Kan itu Islam. Jadi iman, sholat, tahan, berbagi, terakhir makan, melancong. Itu Islam. Nah, kalaulah kuat yang bohong, nah maka insya Allah itu bisa menahan. Tadi iko yo jatawa, iko yo hak awak. Tapi awak disuruh menahan. Itu Islam. Di I-nya iman, S-nya sholat, A-nya, L-nya lapar. Lapar itu artinya menahan. Nah, kemudian A-nya amal jariah, berbagi itu amal. Yang terakhir M-nya melancong atau makan. Surat Al-Mulk ayat 15. Jelajahilah muka bumi ini dan makanlah olehmu rezeki yang ada di situ. Kamu melancong, rezeki di situ makan. Dan seru awak orang Padangnya pelatihan di Jogja dan dicari nasi Padangnya. Mengenai kudek dicari. Ya, Al-Mulk ayat 15 dan jujur awak. Jadi awak yang kabarang ke Mekah, mari kita nikmati makanan yang ada di situ. Tidak salah lo kalau membawa sabaran, ya. Tapi plastiknya yang kadang-kadang kuat saja. Dibuka habis. Kalau nak 1/2 kilo, bego, membukunya balik bisa naik pakaian. Jadi buka seketek habis. Itu teori. Barangkali Bapak Ibu itu gambaran keberangkatan haji dan umroh. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguh antara Bukit Safa dan Marwah itu hanya siar. Maulang-ulang, ya, siar maulang-ulang aja. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Siapa yang hadir antara Bukit Safa dan Marwah itu siar. Bergembira-gembira. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Siapa yang berangkat haji atau umroh maka tidak ada dosa lagi bagi mereka. Nah, maka ada 5 doanya. Allahumma hajjan mabrur. Allahumma umratan mabrur. Ya Allah, berikan aku haji yang mabrur, berikan aku umroh yang mabrur. Kemudian yang kedua, wasa'yan maskura, sa'i yang kusyukuri. Coba lihat ujung ayat Al-Baqarah 158 itu apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ayyat tawafa bihima wa man tatawwara khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang datang ke Safa, siapa yang datang ke Marwah, Allah yang berterima kasih. Innallaha syakirun alim. Sungguh Allah berterima kasih
kepada yang datang ke situ. Maka doa juga apa? Wasak yang maskuro, ya, sa'iku yang kusyukuri. Allah berterima kasih, awak bersyukur. Kemudian Allahumma hajan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura, dosa-dosaku yang telah bergugur, ya, wa amalan maqbula, amal yang diterima. Aku yang terakhir. Kenapa orang bisa bolak-balik ke Mekah itu? Aku akan terakhir. Wa tijaratan lan taburo, perdaganganku jangan kau rugikan ya Allah. Itu ya Pak, rasionya. Jadi pulang dari situ buat dagang balik, bersaki balik, pulang lo balik, ditahan lo balik, kemudian bisa lagi berangkat. Dan nanti di muko, di Jabal Rahmah, di multazam doanya yang hamba alami, Bapak Ibu mau minta, ya Allah, izinkan hamba melayani tamu-tamu Engkau setiap tahunnya. Mau minta setiap tahun, tapi diberi setiap bulan. Ya, bulan Oktober itu 2 kali, insya Allah. Nanti di November tanggal 24, insya Allah. Di tahun ini saja yang sudah berjalan 3. Ada 2 lagi yang insya Allah sudah akan berjalan. Jadi tahun 2024 dapat 5 kali. Ya, ada minta barang sekali setahun, Allah beri 5 kali setahun. Wa tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi. Lah, kita tutup dengan doa. Mari kita bersama-sama bertalbiyah. Jadi lapih kami Bapak Ibu. Ya, kalau dari Masjid Baitur Rahim dan Mushola Thaibah ada 4 laki-laki. Ya, 4 laki-laki yang mendampingi 28 perempuan dari Baitur Rahim dan Masjid dan Mushola Thaibah. Ya, 4 laki-laki, ada Anda, ada Yudi, ada Pak Hendro, kemudian yang paling ketek 2 tahun Hasan Muhammad. Ya, anak Sendo atau cucu Ibu Ratna Wilis. Ya, jadi sampai laki-lakinya Pak pengawalnya 28 ibu-ibu. Ya, kalau dari kampung Padangan Tiang itu sampai laki-laki. Ya, sampai laki-laki. Jadi 8 laki-laki satunya, 9 jago. Ya, jadi bapak-bapak ibu, mudah-mudahan perjalanan kami perjalanan yang diberkahi, perjalanan yang disayangi oleh Allah, perjalanan yang diselamatkan, perjalanan yang enjoy, dan mudah-mudahan perjalanan yang penuh berkah, itu membawa ampunan yang besar, kemudian haji atau umroh yang diterima, dosa-dosa yang digugurkan, dan terakhir kembali masih sempat untuk berdagang kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Hai Bapak Ibu, mari kita awali dengan energi alam untuk diri awak, untuk keluarga yang ditinggalkan, dan untuk safar kita bagi yang akan berangkat. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabi at-tabi'in at-tabi'in wasyuhada wasyahidin wa hajjat wa umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal masyaril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam ablighna li sayyidina Muhammadin minas salam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa hajjatana wa takhassu'ana wa niyatana ilal Makkatul Mukarramah wa niyatana ilal Madinatul Munawwarah wa niyatana ila hajjan wal umrah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hajjan wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syahidina li yasin li toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa quti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah amin ya Rahman. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan. Terakhir mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik, kami juga bikin program di bulan puasa itu 35 hari tanpa makan 32 juta. Kalau makan di bulan Ramadan itu rugi sebenarnya. Dikaja makan di hotel 3 maghrib di sini. Dikaja buat sahur di hotel tak dapat salat subuh di masjid. Maka kami mencoba pula membuat program tanpa makan. Di samping WC Tigo itu apa Ibu? Ibu-ibu dari Madinah, dari Madura itu mengalih nasi goreng, bakwan, nasi kuning. Pokoknya salirawa banyak sini. Ya, jadi bagi yang kalau yang reguler 58 juta, kalau yang pakai auto pakai makan 45 juta. Nah ini awalnya yang tak pakai makan 32,5. Itu menjawab permintaan jemaah. Nah kali Bapak Ibu itu yang dapat kita sampaikan. Azan agak-agak kemudian Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung aja, langsung. Nah, ini komentar saya sambil memberikan pinjaman saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi telah diakhiri dengan doa jemaah kita yang akan melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, yang kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, biar cepat bantu saja anak kami, masyaallah masih ada adik kita yang mahasiswa untuk bantu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, informasi subuh kita peroleh empat terbaik subuh kita pagi ini berjumlah 285.000. Alhamdulillah. Yang kedua, masyarakat mudah-mudahan Allah beri kemudahan rezeki, kemudahan urusan, dan semua yang kita laksanakan yang kita berikan tadi menjadi ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Kemudian untuk laporan kami sampaikan bahwa untuk pembelian tikar masjid kita alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Hutang kita yang kemarin minggu lalu sejumlah 6.850.000 sudah bisa kita lunasi dengan mempergunakan donatur yang Bapak dan Ibu berikan untuk masjid kita bayarkan. Kemudian juga kita peroleh dalam minggu ini ada sumbangan dari hamba Allah, infak sedekah sejumlah 10 juta rupiah. Alhamdulillah bisa mendukung atau menutupi kekurangan pembayaran tikar masjid kita, dan kita manfaatkan untuk fasilitasi kedatangan pemasangan AC. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa kita laksanakan. Jadi semuanya sudah kita benahi. Mudah-mudahan nanti kalau AC-nya sudah datang, nanti kita tinggal pasang saja lagi. Masya Allah luar biasa. Fastabiqul khairat memang nampak diperlihatkan berlomba-lomba untuk kebaikan. Masih kami membuka, memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan infak terbaiknya, berikan wakaf sumbangan untuk masjid kita, karena kita tahu bisanya kita berbuat untuk masjid kita adalah oleh karena kita juga dukungan, bantuan dari semua pihak mengalir ke masjid kita manfaatkan untuk kemakmuran masjid kita. Insya Allah, amin. Amin. Bapak-bapak sambil berjalan, ini juga merupakan dari bapak dan ibu-ibu kita yang mau berangkat umrah, ditambah dan tadi kita lihat anak-anak kita juga berpartisipasi dalam al-maidah pagi ini. Nah, ini ya. Jadi semuanya itu kembali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan perbuatan ibadah yang kita laksanakan ini akan berlipat ganda di sisi Allah balasannya. Silakan dibantu. Semangat pagi dari adik-adik kita, motivasi kita juga. Ini generasi muda kita memperlihatkan diri tampil di masjid. Mudah-mudahan kita tambah. Adik-adik kami mahasiswa juga demikian. Kalau berada di sekitar masjid, tempat tinggal kosnya, ramaikan masjid di mana kalian tinggal. Di sana ada ilmu, di sana ada hubungan sosial kemasyarakatan yang bisa kita bina dengan masyarakat kita. Masya Allah, luar biasa. Belakang percaya. Jadi kami sekali lagi menyampaikan adik-adik mahasiswa walaupun di rumah sekarang berada, bahwa akhir dari sebuah perjalanan ilmu yang kalian lakukan itu akan kembali ke masyarakat, kembali ke tengah-tengah masyarakat. Kita akan berinteraksi dengan masyarakat, akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini untuk memulainya dimanapun berada, datanglah ke masjid, datanglah ke sekolah, ramaikan. Dengan demikian pun siar agama kita
Demikian, terima kasih. Banyak maaf, kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo